Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi Syariah, kami dari kelompok 8 kelas 3B Ekonomi Syariah akan membahas poster yang telah kami buat, yakni terkait isu pengangguran Gen Z di Indonesia. Indonesia menghadapi lonjakan jumlah generasi Z yang kini mendominasi populasi usia produktif. Namun, data menunjukkan angka pengangguran di kalangan Gen Z semakin meningkat dengan persentase signifikan yang mengkhawatirkan. Generasi Z yang lahir antara 1997 sampai 2012 menghadapi tingkat pengangguran tinggi di Indonesia. Data di tahun 2023 menunjukkan 4,84 juta Gen Z menganggur dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,37%, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya 5-7%. Dan sebagian besar penganggur itu berasal dari lulusan SMA dan juga SMK sebesar 36,17%. Dengan lulusan perguruan tinggi juga menghadapi persaingan ketat dan ekspektasi gaji yang tinggi. Selain itu, hampir 9,89 juta Gen Z tergolong ke dalam NEET atau Not in Employment, Education or Training yang menambah beban ekonomi nasional. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan yang poster, yaitu tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya tentang isu pengangguran Gen Z di Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan penyebab pengangguran. Yang pertama itu adalah ketidakseimbangan pasokan dan permintaan kerja, yaitu ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Itu adalah menjadi salah satu penyebab utama pengangguran di Indonesia. Kesenjangan yang signifikan antara pasokan dan permintaan tenaga kerja menyulitkan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan minat mereka. Yang kedua ada kurangnya keahlian dan informasi. Kurangnya keahlian atau informasi atau bahkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi penyebab utama meningkatnya angka pengangguran. Banyak sumber daya manusia tidak memiliki kompetensi yang diperlukan. Selain itu, minimnya informasi tentang perusahaan dan lapangan pekerjaan membuat pencari kerja kesulitan menemukan peluang kerja yang sesuai. Yang ketiga ada faktor wilayah dan motivasi. Jadi ketidakmerataan lapangan kerja antara kota dan daerah menyebabkan sebagian wilayah kesulitan menciptakan peluang kerja yang memadai. Kurangnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan soft skill sering kali tidak optimal. Ditambah lagi rendahnya motivasi dan budaya malas menjadi penghambat bagi pencari kerja dalam mencari pekerjaan. Yang terakhir ada solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Ada 6 poin di sini. Yang pertama, peningkatan investasi halal di sektor real. Yang kedua, negara wajib menciptakan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, negara menyediakan jaminan sosial berupa jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang keempat, negara harus berpihak kepada pengusaha maupun buruh secara hubungan ketenaga kerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan yang harus saling menguntungkan. Yang keenam, mengoptimalkan sumber pendapatan seperti zakat, infak, dan sodakoh atau ZIS, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dan yang terakhir, pengelolaan dana desa dengan optimal di bidang pembangunan yang berpengaruh positif dalam penurunan angka pengangguran.